Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فيا أيها الحاضرون والحاضرات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan banyak bertahmid, banyak memujinya atas limpahan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, yang sampai detik ini kita masih berada dalam lindungan dan berada dalam kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Tentunya kenikmatan ini suatu saat nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita semakin dekat pada Allah, agar kita menjadikan kenikmatan ini sebagai perantara kita agar menjadi insan yang semakin beriman dan bertakwa pada Allah Jalla Jalaluhu. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam Sayyidil Anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, imam besar kita, nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang berbahagia, insyaallah di malam hari yang penuh berkah ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita masih dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' min Kitab Bulughul Maram, kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adat. Pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz, kita sudah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud dan wara'. Dan lebih tepatnya hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis yang berkaitan dengan ciri-ciri kebaikan Islam seseorang. Ya. Jadi kebaikan Islam atau kesempurnaan Islam seseorang bisa dinilai dari perkara ini. Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di salah satu bentuk kebaikan, ciri-ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya, tidak ada manfaatnya. Dan kita sudah jelaskan ya perkara seperti apa saja, baik perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, selama tidak ada manfaatnya bagi kita di dunia dan akhirat, maka sebaiknya ditinggalkan. Hadis selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini sebagai pembuka, hadis qala al-mu'allif rahimahullah an-nahyu 'anis syaba' wat tana'um bid-dunya. Larangan ya, berlebih-lebihan dalam perkara makanan dan berlebih-lebihan dalam kenikmatan di dunia. Ya. Anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Miqdam ibn Ma'di Karib bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin." Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Rasulullah pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam," tidaklah seseorang ya, dari keturunan Adam alaihi salam mengisi suatu bejana, suatu tempat yang lebih buruk dari perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada kita seburuk-buruk bejana atau tempat yang diisi di dalamnya oleh seseorang adalah perutnya sendiri. Ini menjadi sumber tibbun nabawi sebetulnya ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki pola hidup kita, ingin pola hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah dengan memperbaiki pola makan kita. Jangan semua yang kita inginkan kita makan. Ya. Karena dalam Islam ini perlu kita perhatikan makanan pun ya. Islam itu luar biasanya agama Islam. Sempurnanya agama Islam sampai perkara makan minum pun kita dijelaskan. Pilihlah yang halal dan thayyibah. Sudah jelas ya, halal dan baik. Karena banyak makanan-makanan di zaman sekarang halal, tapi kebanyakan tidak baik bagi tubuh kita. Apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak bisa membahayakan kesehatan kita. Ya, jadi Rasulullah kabarkan sumber penyakit sebetulnya pada diri manusia itu adalah perutnya. Dan itu disampaikan juga oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Sumber penyakit yang pertama adalah perut. Dari perut inilah ya akan muncul berbagai macam penyakit. Kalau pola makannya sudah salah, ya nanti ya cara hidupnya pun, kesehatannya pun akan terganggu. Ya, kalau sudah sering memakan makanan yang tidak sehat, ya, makan makanan yang memang mungkin serba instan sekarang, banyak kandungan-kandungan yang berbahaya kita tidak tahu. Ya, bisa saja di lidah begitu lezat, enak gitu ya, tetapi kandungannya terkadang kita tidak tahu. Banyak sekali kandungan-kandungan yang dimasukkan yang berbahaya dari zat kimia yang ternyata itu malah merusak organ tubuh kita. Dimulai dari perut. Rasulullah sampaikan, jadi seburuk-buruk ya, tempat bejana yang diisi oleh seseorang adalah perutnya. Jadi kalau kita semua kita makan ya, segala bentuk makanan kita coba, minuman segala macam tanpa memilih, tanpa pilih-pilih, bahkan berlebihan ya, sudah merasa kenyang pun masih dicoba. Apalagi kalau bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan itu kan bulan kita menahan diri. Kita bisa menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kita bisa tahan diri kita. Tapi apa yang terjadi setelah buka puasa? Wah, hidangan luar biasa, berbagai macam aneka rasa ya. Itu ingin dimakan dalam sekali. Kalau bisa dia makan itu sekali santap dia makan semua. Dalam mana pelajaran menahan diri kita dari pagi sampai maghrib? Seakan-akan hilang itu semua dikarenakan azan tadi, dikarenakan datang waktu maghrib, datang waktu berbuka. Ya tanpa dia sadari hadis ini. Coba saja yang makan langsung banyak ketika buka puasa, apa yang terjadi? Ya, akan merasa sakit di perutnya ya. Bahkan sulit untuk sholat kalau berlebihan. Maka segala sesuatu yang berlebihan itu ya dilarang dalam agama kita, apapun bentuknya. Ya, dalam hal beribadah pun berlebihan tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ketika tiga orang
ya, dari sahabat Nabi datang mendengar Nabi qiyamul lail, tapi beliau tidur. Saum, beliau berbuka. Beliau menikahi para wanita. Berkata 3 orang ini, aku akan qiyamul lail terus, tidak akan tidur-tidur. Aku akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Aku tidak akan menikahi para wanita. Ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah marah. Ya. Aku ini sebaik-baik hamba Allah dan yang paling bertakwa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Jadi perkara berlebih-lebihan itu tidak baik. Yang baik adalah yang sesuai dengan anjuran, sesuai dengan contoh, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang lengkap, ini potongan hadis saja. Potongan hadis yang lengkapnya itu, fa in kana mamma ibn adam wi'a'un syarran min batnin ala hasab ibn adam akalat yukimna sulbahu. Sesungguhnya cukup bagi seseorang itu makan makanan yang dengannya dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya dia sudah punya cukup energi, dia bisa berdiri tegak, bisa beraktivitas, itu sudah cukup. Ya. Kalau kita lihat bagaimana pola makan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih, "Ma syabi'a alu Muhammadin yaumaini mutataliyain." Rasulullah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau kenyang hari ini, besok beliau akan kelaparan. Bahkan pernah 1 bulan dapurnya Aisyah tidak ngebul istilahnya. Tidak ada yang mau dimasak. Ya, kita pernah ambil juga. Rasul hanya makan kurma dan air saja. Saking tawadhu'nya beliau. Kalau beliau ingin, beliau akan makan makanan yang paling enak di dunia. Tapi beliau ingin mengajarkan pada kita, janganlah berlebihan dalam hal makanan. Makanlah secukupnya. Apa yang ada syukuri, makan. Dan jangan berlebihan. Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi fa thuluthun li nafasihi. 1/3 untuk makanan. Jadi perut ini kalau kita bisa bagi 3 ruang perut ini. Jangan semua diisi makanan. Terus buat minum dan nafasnya bagaimana? Ya, orang yang sudah penuh dengan makanan terkadang ya untuk nafas pun susah. Tambah air, tambah penuh perutnya kan. Tapi kalau dibagi 3, 1/3 buat makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernafas. Luar biasa nikmatnya. Coba. Ya, 1/3. Ya dikira-kira saja. Kalau memang sudah merasa cukup kenyang, ya cukup ada tenaga, udah cukup berhenti. Karena kalau terus diikuti hawa nafsu, ini mulut tidak akan berhenti. Terus saja ingin mencoba. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali wisata kuliner. Ya, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan wisata kuliner itu sebagai gaya hidup kita. Ya. Bukan berarti kita dilarang untuk mencoba suatu makanan yang baru, tidak. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Setiap ada makanan baru, jadi seakan-akan tujuan hidup kita ini hanya mencari makanan saja. Yang dipikirkan makanan, minum. Kita ini diciptakan bukan untuk makan dan minum saja, tapi kita makan dan minum untuk bertahan hidup, seperti itu ya. Bukan hidup untuk makan dan minum, tapi makan dan minum untuk tetap hidup. Istilahnya seperti itu. Jadi jadikan makan dan minum ini sebagai ya sebab. Ya, sebagai sebab agar kita masih bisa bertahan hidup, agar kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu janganlah berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, dan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya yang bisa melalaikan seseorang. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man akala katsiran sayashrab katsiran." Barang siapa yang makan banyak akan minum banyak. Barang siapa yang sudah minum banyak akan tidur banyak pula. Dan barang siapa yang tidurnya banyak, maka dialah orang-orang yang merugi.
Kenapa? Karena habis waktunya hanya untuk makan, minum, dan tidur. Lalu apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Afwan, binatang pun makan, minum, dan tidur. Ya, kalau kita lihat waktu kita yang 24 jam ini, kalau kita lihat banyak terbuang untuk perkara-perkara yang sebetulnya tidak berguna dalam hidup kita. Untuk tidur saja kita habiskan sepertiga umur kita. 8 jam misalkan per hari, berarti sepertiga hari kita. Orang yang umurnya sekarang 30 tahun, kurang lebih sudah 10 tahun tidur. Waktu yang luar biasa. Lalu kapan waktu yang kita pergunakan untuk sholat berapa lama? Ya, sebagian sholat hanya sekedar gerakan saja. Terkadang kalau imam agak panjang sedikit sudah mulai kesal, gelisah. Sujudnya agak lama sedikit sudah mulai gelisah. Ya, lalu apa kita gunakan usia kita ini untuk apa? Kalau dihitung mungkin hanya beberapa jam saja mungkin. Hanya beberapa waktu saja kita gunakan untuk ibadah. Yang lainnya pergunakan untuk makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Jadi janganlah kita berlebih-lebihan dalam perkara makan, minum, dan lain sebagainya. Cukuplah apa yang menjadi kebutuhan kita dan sudah. Jangan dijadikan sebagai tren ya, karena sekarang banyak sekali, terutama yang mengikuti channel di YouTube akan lihat sedikit-sedikit vlog tentang makanan, minuman. Jadi seakan-akan orang itu tanpa secara tidak langsung otaknya itu hanya diset untuk makan, minum saja. Ya, padahal kita punya tugas yang lebih besar. Kita ini sebagai khalifah fil ard. Ya, kita harus banyak sekali PR kita umat Islam ini. Masa kita mau disibukkan hanya dengan perkara makanan? Ada lagi channel tentang resep segala macam, disibukkan dengan perkara-perkara seperti ini saja, habis waktu kita. Lalu kapan kita akan mengembalikan kejayaan umat? Kapan kita akan membebaskan Palestina? Kapan kita akan menolong saudara-saudara kita yang di Hindia yang sedang ditindas sekarang? Kalau kita hanya disibukkan dengan makanan saja. Ya, jadi pengaruhnya sangat besar. Orang yang senantiasa makan banyak akan terbiasa dengan kehidupan yang rakus yang sebagainya, dan akan berpengaruh pada karakteristik dia dan pola pikirnya juga. Ya, makanan itu sangat berpengaruh. Kayak orang-orang memakan makanan yang Allah haramkan dari binatang-binatang buas, itu akhlaknya nggak beda jauh dengan binatang yang mereka makan. Lihat saja. Makanya kita dilarang dari hewan-hewan yang buas, yang bertaring, hewan-hewan yang memang hidup di darat dan di laut. Itu karena ada efek buruk. Ya. Orang yang memakan suatu akan mewarisi sifat dari hewan tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Anas bin Malik, ini hadis yang sangat penting kita bahas dan harus sering kita ingat hadis ini ya. Ini hadis kabar gembira sebetulnya bagi orang-orang, ya bagi kita semua, yang mana kita tidak pernah luput dari dosa. Setiap hari kita pasti berbuat dosa, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sanadnya cukup kuat. Kullu bani Adam khata', semua manusia, anak keturunan cucu Adam itu khata', sangat berpotensi untuk berbuat kesalahan dan pasti pernah berbuat salah. Siapa di sini yang belum pernah berdosa? Siapa yang berani berkata saya nggak pernah salah? Pasti kita semua pernah berdosa, pernah bersalah, pernah berbuat maksiat. Karena itu sudah menjadi tabiatnya manusia. Sudah menjadi tabiat manusia. Allah ciptakan memang seperti itu. Ya. Wa khuliqal insana dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Lemah. Mudah tergoda, mudah terbawa, terayu. Apalagi yang membisiki, menggoda kita itu syaitan yang kita nggak lihat, musuh yang tidak kita lihat. Ini musuh yang sulit kan? Bagaimana kita?
Dan musuh ini mengetahui karakter kita. Orang ini kelemahannya begini, tahu. Karena dia terus mengikuti kita, tahu kelemahan kita. Fulan ini kelemahannya harta, terus disibukkan dengan harta. Kalau yang ini senang dipuji, kelemahannya dipuji, senang pujian. Ketika ibadah dibikin niatnya salah. Kalau fulan yang ini fitnahnya wanita. Jadi lemah, insan itu sangatlah lemah. Maka ketika seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang paling baik adalah ketika dia segera bertobat, segera beristighfar. Ya. Karena semua orang itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah orang yang at-tawwabun, yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Taubah artinya ada rujuk. Rujuk itu ada artinya kembali. Ketika kita salah, keluar dari jalur siratal mustaqim, dari jalan kebenaran, cepatlah kembali. Jangan berlama-lama di jalan yang salah. Karena kalau semakin lama kita semakin jauh dari kebenaran, nanti kita tersesat, bagaimana kita akan kembali. Setiap salah cepat kembali ke jalan yang benar dengan beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesali. Ya. Rukun taubat, syarat-syarat taubat dari terima yang pertama, sesali apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Harus ada penyesalan. Karena kalau seseorang bilang taubat tapi tidak menyesal, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, auzubillah min dzalik. Atau bahkan dia ceritakan ke teman-teman, dulu saya begini tanpa rasa malu. Itu bukan salah satu tanda tidak diterimanya taubat seseorang. Harus menyesal. Yang pertama. Yang kedua, segera tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa itu. Jangan bilang saya nanti taubat, tapi masih saja terus dia berbuat maksiat. Dia ingin taubat, tapi masih dia undur-undur. Jangan. Segera tinggalkan. Yang masih sekarang masih sholatnya masih jarang, belang betong, harus segera taubat. Ya, ini sholat ibadah yang paling pertama dihisab. Segera perbaiki sholat kita. Ya, ingin memperbaiki kehidupan, ingin kehidupan kita baik, bahagia dunia akhirat, perbaiki sholat. Ya, yang masih bermuamalah dengan riba, yang dosanya luar biasa besarnya, segera tinggalkan. Jangan ditunda-tunda, kita tidak tahu ajal kapan menjemput kita. Yang masih sering bermuamalah, sering melakukan perbuatan haram lainnya, sering berkhalwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, masih punya hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, pacaran dan lain sebagainya. Ya, walaupun dibubuhi dengan pacaran Islami. Ya, tidak ada namanya pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Pacarannya dalam masjid. Pacarannya menghadiri kajian ta'lim, majelis ta'lim, enggak ada istilah pacaran Islami. Ya, itu hanya godaan-godaan, hanya hiasan yang didatangkan oleh iblis. Segera taubat, tinggalkan, putuskan. Atau bilang nanti kalau memang jodoh kita bertemu di atas pelaminan. Bagus kan? Itu laki-laki. Bukan hanya berani mengambil anak perempuan saja jalan malam-malam. Langsung datangi bapaknya, saya mau melamar anak bapak. Ada yang berani seperti itu. Begitu laki-laki ya. Tolong para akhwat jangan terayu oleh bujukan serigala berbulu domba. Ya, jangan. Hati-hati. Segera tinggalkan. Walaupun hanya sekedar SMS, hanya sekedar WhatsApp. Siapa yang bisa menjaga iman antum? Ya, pertama bermula dari lihat dulu, pandang kan. Mulai memandang, mulai minta nomor. Mulailah kirim, saling tukar pesan. Ya, walaupun pesan-pesannya Masya Allah pesan dakwah gitu ya. Sudah salat belum ukhti? Oh belum nih, saya lagi ruku, maaf nggak bisa balas pesan. Bagaimana itu? Itulah talbisnya iblis. Itu jebakannya iblis dalam merayu anak muda. Segera tinggalkan. Maaf kita bukan mahram ya. Nanti kalau anak sudah siap, insya Allah anak akan halalkan anti untuk anak. Beres, sudah ya, tenang. Ya, jaga pandangan kita. Yang masih sering melihat perkara-perkara yang tidak dihalalkan, ya, di HP-nya melihat gambar-gambar wanita yang tidak dihalalkan baginya.
melihat video-video yang Allah haramkan, yang tidak layak dilihat oleh kaum muslimin, ya, segera bertobat, tinggalkan, sesali, tinggalkan, lalu berusaha untuk tidak kembali mengulangi. Ya, berusaha sebisa mungkin, berazam istilahnya. Apa azam itu? Kemauan, tekad yang kuat. Bertekad, berupaya, bersikeras untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini salah satu poin yang sangat detail ya pengambilan bahasanya. Kuat tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Jadi para ulama menjelaskan bukan berarti ketika orang kembali mengulangi perbuatan dosanya bukan berarti taubatnya tidak diterima. Ya, kalau kita sudah berupaya bersikuat tidak ingin mengulangi maksiat tersebut, tapi dikarenakan godaan syaitan yang begitu kuat kita berdosa lagi. Apakah itu artinya taubat kita tidak diterima? Tidak. Selama kita taubat yang pertama itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul tadi syarat-syaratnya terpenuhi, lalu di kemudian hari kita terjerumus kembali ke dosa tersebut, itu adalah kelemahan diri kita. Apa yang dilakukan? Apakah terus bermaksiat? Jangan. Tetap kembali pada Allah. Taubat lagi. Bermaksiat, taubat lagi. Bermaksiat lagi, taubat. Terus seperti itu. Itulah peperangan antara hak dan batil. Sampai syaitan merasa lelah dari kita. Karena kalau kita, ya, syaitan akan membisikkan, ente ini tobatnya tobat sambal. Ya. Sudah tobat tapi maksiat lagi. Allah tidak akan menerima tobatmu. Itu yang akan dibisikkan syaitan kepada orang-orang yang sedang futur, sehingga merasa putus asa, akhirnya dia tinggalkan taubat terus bermaksiat. Salah. Ketika maksiat kembali taubat, walaupun maksiat lagi taubat lagi, terus seperti itu. Ya. Tetapi tentu tadi menjaga 3 syarat tadi. Ya. Apa tadi? Yang pertama menyesali, segera tinggalkan, berazam, bersikeras, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan mengambil semua sebabnya, ya, jauhi semua wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan antum untuk berbuat maksiat. Cari teman-teman yang baik, yang soleh, yang senantiasa mengajak antum kajian ta'lim, majelis ilmu. Ya. Jangan mengunjungi website-website yang memang di situ banyak gambar-gambar yang tidak layak. Jangan masuk grup-grup yang memang di sana perkataan-perkataannya tidak baik. Itu kita tutup semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita berbuat kemaksiatan. Itu salah satu usaha kita. Tapi dengan itu masalah misalnya masih kita lakukan, masih terjerumus dalam kemaksiatan, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan putus asa dari rahmat kasih sayang Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya selama hambanya kembali beristighfar, bertaubat kepada Allah. Semuanya pintu taubat itu terbuka lebar. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat, sampai nyawa di kerongkongan. Sebelum itu Allah masih menerima taubat kita. Tapi kalau sudah datang tanda-tanda kiamat, nafas sudah di kerongkongan, seperti Fir'aun, nafasnya sudah di kerongkongan, lalu dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, dia sudah tidak diterima taubatnya karena nyawanya sudah di kerongkongan. Sebelum pintu taubat tertutup, segeralah kembali pada Allah. Ya. Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang sedang safar, kehilangan tunggangannya, kendaraannya hilang. Ketika diikat, dia beristirahat sebentar, ketika bangun tunggangannya hilang, semua perbekalannya di kendaraannya tersebut. Di tengah padang pasir yang gersang, apa? Tinggal menunggu kematian saja. Dia sudah pasrah, tinggal nunggu kematian. Akhirnya dia tertidur sebentar, ketika bangun di depannya sudah ada lagi kendaraannya berserta perbekalannya. Kira-kira seperti apa perasaannya? Wah, luar biasa bungahnya ya. Luar biasa senangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farhan min hadzal 'abd."
bidallatihi. Allah lebih senang ya dari hamba ini. Allah lebih senang terhadap hamba yang bertaubat dari seseorang yang kehilangan barang tunggangannya kemudian dia mendapatinya kembali. Allah lebih senang terhadap hamba yang senantiasa bertaubat. Bahkan di hadis yang lain, kalau seandainya suatu kaum tidak berbuat dosa, tidak pernah beristighfar, Allah akan datangkan suatu kaum yang berbuat dosa kemudian beristighfar pada Allah. Jadi janganlah sekali-kali kita berputus asa di rahmat Allah. Rahmat Allah begitu besar, ya. Rahmat Allah melebihi dari rasa amarahnya, mendahului rasa amarahnya. Ya, jadi pintu taubat terbuka dan insya Allah walaupun dosa kita setinggi langit, sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita selama kita mau bertaubat dan memperbanyak istighfar. Ya. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya masih beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Dikatakan 70 kali, katakan 100 kali. Masa kita yang banyak dosa, ya, yang belum jelas kemana arah kita, masih malas beristighfar, maka perbanyaklah istighfar. Ya. Hadis yang selanjutnya masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah sebuah hikmah dan sedikit orang yang melakukannya. Hadis ini dinilai lemah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan sanadnya dhaif, lemah. Dan ini sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW, melainkan perkataannya Luqmanul Hakim. Ya, perkataannya Luqmanul Hakim ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini seorang laki-laki saleh. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, bukan nabi melainkan rajul, orang yang saleh, orang yang saleh. Allah abadikan dalam Al-Quran, bahkan Allah sebutkan namanya menjadi surat Luqman. Salah satu hikmah perkataannya adalah as-samtu hikmatun. Diam itu adalah sebuah hikmah dan sedikit orang yang melakukannya. Ya. Tapi diam yang seperti apa dan dalam kondisi seperti apa? Diam ketika memang kondisi itu lebih baik kita diam. Ya, ketika kita tidak memiliki ucapan yang baik, ya. Ketika kita tahu ucapan kita ini tidak ada manfaatnya, maka lebih baik diam. Daripada kita berkata-kata tidak ada faidah, bahkan bisa mendatangkan kemudaratan. Berapa banyak ya sahabat yang menjadi bermusuhan dikarenakan satu ucapan. Berapa banyak ya ukhuwah Islamiyah menjadi renggang dikarenakan ucapan. Berapa banyak orang yang hilang nyawanya dikarenakan ucapan. Zaman sekarang salah sedikit orang mudah emosi, mudah sekali menghilangkan nyawa orang. Salah satunya dikarenakan ucapan. Maka jagalah lisan kita ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik saja, au liyasmut. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang kita ucapkan, maka lebih baik diam. Di sinilah diam menjadi hikmah. Diam itu emas ketika tidak ada manfaat. Tetapi diam bisa menjadi malapetaka ketika ada kemungkaran. Ya, ada kemungkaran, jangan diam. Selama kita bisa mengingkari, ingkari. Ya, kita melihat seorang menyebarkan akidahnya yang salah, ya, orang liberalisme, orang Syiah, orang Ahmadiyah, ya, berbicara tentang ya semua agama itu benar, ya, semua agama mengajarkan kebaikan, lalu kita diam, tidak boleh. Ini diam dalam kemungkaran sama dengan syaitanul akhras, sama dengan setan bisu. Ya, setan yang bisu adalah orang yang membiarkan, mendiamkan kemungkaran padahal dia mampu untuk merubahnya. Rasul bersabda di hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kekuatannya kalau dia memiliki kekuatan. Presiden punya kekuatan, wali kota, gubernur punya kekuasaan, ketua DKI masjid punya kekuasaan. Kalau melihat kemungkaran,
harus dilarang karena kita punya kekuasaan. Seorang suami di rumahnya punya kekuasaan ketika melihat anak gadisnya keluar tanpa menggunakan hijab. Harus dirubah kemungkaran. Ketika anaknya membawa lelaki yang bukan mahramnya ke dalam rumah, apakah dibiarkan? Harus dirubah. Bapak sebagai kepala keluarga punya kekuatan, harus dirubah dengan kekuatannya. Ya. Barang siapa yang tidak bisa, falyughayyirhu bilisani. Yang tidak punya tingkat pertama tadi kekuasaan, maka rubahlah dengan lisannya, sampaikan. Ini sebuah kemungkaran dengan cara yang baik. Ini sesuatu yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini tidak ada contohnya misalkan. Ini perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Sampaikan kemungkaran, ya, sampaikan kebaikan untuk menghilangkan kemungkaran. Tidak bisa juga karena ada rasa takut mungkin. Ya, dia belum bisa berbicara, mungkin tidak tahu dalilnya, tidak punya argumen. Minimal wa man lam yastati' falyughayyirhu biqalbihi. Faman yastati' falyughayyirhu bisani, faman lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak bisa dengan kekuatan, dengan ucapannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan seseorang. Jadi tetap mengingkari kemungkaran harus ada. Jadi kaitannya dengan hadis ini, ya, kalau ada sebuah kemungkaran jangan diam. Anjuran di sini kita diam kalau memang diam itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada ucapan yang baik, sudah daripada ngomong. Terkadang dalam ucapan yang tidak jelas itu ada celaan, ada gibahnya, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga terkadang banyak gibahnya tanpa kita sadari. Para ulama, para ustadz pun kalau sedang ngobrol tidak sadar adalah namanya syaitan. Tersebutlah nama si fulan, gibah, celaan. Ya, ngomongin, ta'lik, segala macam. Lebih baik diam kalau tidak ada kebaikan. Hadis yang terakhir, ya. Hadis yang terakhir, insya Allah ini merupakan hadis pertama bab. Jadi bab yang berkaitan dengan zuhud dan wara' selesai. Sekarang permulaan hadis atau bab yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Ya, kita mempelajari akhlak-akhlak yang buruk bukan untuk diikuti, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijauhi. Yang pertama adalah hasad. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar." Hati-hatilah dengan iri, dengki dan hasad. Dikarenakan hasad ini seperti, ya, hasad itu menghapuskan kebaikan kita. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Ya. Hadis ini diperselisihkan antara para ulama hadis, ada yang membenarkan, ada yang mendhaifkan, tapi maknanya benar, ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain menjelaskan kita untuk menjauhi rasa dengki. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah apa? Dengki. Siapa? Iblis. Iblis ketika melihat Adam lebih diutamakan. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Masa saya disuruh sujud ke Adam? Allah mengajarkan Adam, wa 'allama Adama asma' kullaha. Allah menyuruh malaikat sujud pada Adam, padahal saya lebih dulu diciptakan. Mulai dia iri, dengki terhadap Adam alaihissalam. Itu dosa pertama yang dilakukan makhluk ciptaan Allah. Yang menggiring apa? Menjadikan iblis menjadi laknatullah, menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulunya iblis termasuk golongan jin yang saleh, memimpin pasukan jin untuk mendamaikan dunia. Baca sirah Ibnu Katsir Bidayah Nihayah, dijelaskan di sana. Tapi semenjak hasad ke Adam alaihissalam, dijadikan makhluk yang terlaknat. Dosa pertama kali dilakukan manusia di muka bumi apa? Pembunuhan Habil dan Qabil. Qabil membunuh saudaranya Habil dikarenakan apa? Hasad, iri, dengki. Jadi hati-hati. Ini dosa ini luar biasa, efeknya luar biasa buruk sekali, dan banyak sekali masyarakat kita sekarang. Sedikit melihat kebaikan saudaranya, dengki, ya. Melihat saudaranya beli mobil baru, punya rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala, berhasil begini, naik jabatan, dapat rezeki seperti itu, dia dengki. Dengki, ingin kenikmatan tersebut hilang darinya. Itu yang namanya hasad. Maka berhati-hatilah dengan penyakit ini. Kita harus ridha dengan apa yang Allah
takdirkan bagi kita. Ketika melihat saudara kita lebih baik dari kita, lebih banyak rezekinya, doakan, ya Allah mudah-mudahan rezekinya mendekatkan dia kepada Allah. Itu tingkat keimanan yang luar biasa. Bukan lagi iri, karena dia tahu dunia seperti apa kata kita, sehelai sayap nyamuk. Dia tidak perlu iri. Dan Allah sudah membagi-bagikan rezeki pada semua hambanya, tidak mungkin tertukar. Rezeki kita tidak mungkin tertukar. Rezeki sudah dituliskan semenjak kita berada di perut ibu kita. Jadi tidak perlu iri. Doakan ketika melihat orang lain yang lebih sukses, ya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Ya Allah berikan aku seperti yang kau berikan. Boleh kalau berdoa. Ya, aku juga ingin seperti itu ya Allah, tapi dengan tanpa ingin nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari yang penuh berkah ini. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan diterima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.